Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 34. Kitab ini diambil dari kitab Ibnu Katsir. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis menolak dan sombong dan tergolong dari orang-orang kafir. Ini suatu kehormatan yang besar yang Allah berikan kepada anak Adam ketika memberitahu bahwa Allah telah menyuruh malaikat bersujud kepada Adam. Nabi Yusuf bersabda, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Tuhan, ya Tuhan, perlihatkan kepadaku Adam yang telah mengeluarkan kami dari surga. Kemudian setelah bertemu ia berkata, engkau Adam yang telah dicipta Tuhan dengan tangannya dan meniupkan ruhnya dan menyuruh malaikat bersujud padamu. Ibnu Abbas berkata, iblis termasuk salah satu suku dari malaikat yang disebut al-jin. Mereka telah dijadikan dari api samum bernama Al-Haris. Bahkan ia telah masuk penjaga surga, sedang malaikat yang lainnya dijadikan dari nur selain golongan ini. Ini malaikat itu dijadikan dari nur cahaya, malaikat dari nur cahaya, sedangkan iblis dari api. Terus manusia diciptakan dari tanah liat. Nah, ini di dalam Al-Quran disebut bahwa jin dijadikan dari ma'aris minar, dari ujung sulatan api jika dinyalakan. Sedang manusia dijadikan dari tanah liat, dan pertama yang tinggal di bumi ialah jin, lalu mereka berbuat kerusuhan dan menumpahkan darah. Yang satu membunuh yang lain, lalu Allah mengutus kepada mereka iblis dengan tentara malaikat yang membunuh mereka dan menghalau sebagian mereka ke pulau di tengah laut dan ke gunung-gunung. Sesudah itu iblis mulai merasa sombong dan berkata, aku telah berbuat sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Allah mengetahui apa yang terkandung di dalam hati iblis yang tidak diketahui oleh malaikat. Karena itu ketika malaikat bertanya apakah khalifah yang akan dijadikan itu kena akan merusak dan menumpahkan darah, jawab Allah, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yani aku telah mengetahui apa yang terkandung di dalam hati iblis dan kesombongannya. Kemudian Allah menyuruh malaikat mengambil dari tanah yang akan dijadikan Adam. Sesudah dibentuk dibiarkan selama 40 hari. Berupa tanah liat yang kering berlubang sehingga bila iblis berjalan menendangnya lalu bersuara, ialah yang tersebut min salsalin kafakhar, dari benda yang bersuara bagaikan tembikar berlubang, sehingga iblis dapat masuk dari lubang mulut dan keluar dari dubur. Lalu berkata iblis, jika aku berkuasa atasmu, aku binasakan kamu, dan bila kamu berkuasa atasku, aku akan menentang maksiat kepadamu. Ini iblis sebelum Adam itu diciptakan, iblis sudah ini, maksudnya iblisnya itu
udah berikrar untuk tidak mau mengikuti Adam. Ini Iblis mungkin tahu itu takdirnya itu musuhnya itu ya si Adam itu. Mungkin Iblisnya sudah tahu Iblis itu yang yang itu berada di surga itu ribuan tahun. Mungkin dia tahu takdirnya ya, terus ini sebelum Adam diciptakan pun Iblis berkata, jika aku berkuasa atasmu, aku binasakan kamu. Ingin membinasakan manusia. Iblis setan ini berjanji untuk membinasakan manusia. Kemudian kita terhindar dari sifat-sifat seperti iblis. Maka ketika telah ditiupkan oleh Allah roh yang dimulai dari ubun-ubun kepalanya, maka tiap anggota badan yang telah dimasuki roh langsung berubah menjadi darah daging. Maka ketika telah sampai di pusarnya, ia dapat melihat badannya dan kagum atas keindahannya, sehingga segera akan berdiri tetapi tidak dapat. Firman Allah, wa khuliqal insanu ajula, dan dijadikan manusia itu keburu, langkah jemu dan tidak sabar, baik dalam menghadapi suka ataupun duka. Maka sesudah selesai ruh dalam jasadnya lalu bersin lalu berkata alhamdulillahirabbil alamin, disambut Allah, ya rahmuka Allah ya Adam. Kemudian Allah menyuruh malaikat yang bersama kepada iblis itu supaya sujud kepada Adam, maka sujudlah semua malaikat kecuali iblis yang sombong dan menolak perintah. Ketika menolak, langsung Allah memutuskannya dari rahmatnya, yaitu bernama iblis, yakni putus dari rahmat Allah. Iblis itu menolak untuk sujud ke Adam, tidak mau. Malaikat sujud diperintah setelah Adam diciptakan. Malaikat disuruh sujud, iblisnya disuruh sujud tidak mau. Karena merasa paling benar, merasa lebih baik dari manusia, dari Adam. Gitu. Nah, ini sebelum Adam diciptakan pun iblis berjanji, berikrar untuk tidak taat ke Adam, tidak mau mengikuti Adam yang dijadikan khalifah di bumi, yang ditempati kita sekarang ini. Iblis menolak dengan alasan anak khairumna, aku lebih baik daripadanya, lebih tua sebab api lebih kuat dari tanah. Ketika itu ia dicarikan setan terkutuk sebagai hukuman atas maksiatnya. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat berkata, kita Allah telah selesai menjadikan apa yang dikehendakinya, maka mengangkat iblis menguasai malaikat langit dunia, sedang ia termasuk golongan jin dan bertugas menjaga surga. Maka karena mendapat kedudukan itu ia merasa bangga dan berkata, Allah tidak mengangkatku di atas selain dari malaikat kecuali karena kelebihan, dan timbullah rasa sombong ini. Iblis merasa sombong. Setelah itu Allah menyatakan akan menjadikan khalifah, sehingga timbul tanya jawab antara Allah dengan malaikat. Kemudian Allah menyuruh iblis mengambil tanah, tiba-tiba tanah berlindung pada Allah. A'udzubillah minka, jangan engkau mengambil atau merusakku. Maka kembali Jibril berkata kepada Allah, ya Allah, ya telah berlindung kepadamu, maka aku tidak berani melanggar orang yang berlindung kepadamu. Lalu mengutus Mikail dan kembali seperti Jibril. Kemudian Allah mengutus Israel, malaikat maut, dan ketika bumi berlindung kepada Allah, maka jawab malaikat maut, aku berlindung kepada Allah dan tidak akan kembali sebelum melaksanakan perintahnya. Maka ia langsung mengambil beberapa tanah merah
putih dan hitam dan dicampur sehingga terjadilah anak Adam bermacam-macam dan berbeda warna dan tabiatnya. Ketika Allah menyuruh malaikat bersujud kepada Adam, maka termasuklah iblis dalam perintah karena ia berada bersama mereka dan mengikuti ibadah mereka. Karena itu ia tercela dan terkutuk karena melanggar perintah. Ini karena melanggar perintah Allah. Perintah Allah itu jika dilanggar mendapatkan dosa besar atau dosa kecil tergantung dari perintah Allah. Nah ini Adam ini diperintah untuk sujud, tidak mau, akhirnya dikeluarkan dari surga itu iblis atau setan. Ibnu Abbas berkata dahulunya iblis sebelum melaksanakan pelanggaran dosa bernama Azazil, dan ia telah masuk makhluk yang rajin beribadah dan luas ilmunya. Karena itulah ia merasa sombong. Sa'id bin Al-Musayyah berkata iblis termasuk pimpinan malaikat dunia. Wa in qulna lil malaikati isjudu Adam, ujian Allah kepada hambanya untuk mencontohkan arti taat yang sesungguhnya, yaitu menurut kepada semua perintah Allah tanpa ragu. Karena itu meskipun sujudnya kepada makhluk, tapi karena taatnya menurut perintah Allah, supaya dalam taat tidak boleh pilih-pilih perintah ini diturut, perintah itu tidak diturut, ini tidak boleh, dan menyalahi arti taat. Dan menyalahi taat itu berarti kafir maksiat, yang tidak boleh pilih-pilih perintah Allah. Ini sholat mau, puasa enggak mau, terus ini harus ini zakat bagi yang mampu, terus enggak mau, terus ini tuh haji bagi yang mampu tidak mau, enggak mau, itu dipilih-pilih hanya yang ingin. Perintah Allah itu wajib dilaksanakan bagi yang mampu, itu harus dilaksanakan, nggak boleh pilih-pilih. Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ketika saya sampai di Syam, saya melihat orang-orang sujud kepada pendeta dan uskup mereka. Maka engkau ya Rasulullah lebih layak untuk disujudi. Jawab Nabi, tidak, andaikan aku dapat menyuruh seorang bersujud kepada seorang, niscaya aku akan menyuruh istri sujud kepada suaminya karena besar jasanya kepadanya. Ada pendapat sujud itu kepada Allah, tapi Adam sebagai kiblatnya. Qatada berkata, fajadu ila iblis wastakbara wa kana minal kafirin. Pada iblis sujud terhadap, pada mulanya iblis sujud terhadap karunia Allah yang diberikan kepada Adam. Lalu berkata, aku terjadi dari api sedang Adam dari tanah. Dan permulaan dosa itu karena sombong. Dalam hadis Sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Meskipun sombongnya kecil, itu tidak boleh sombong, sifat dari iblis. Sebagian ulama berpendapat jika Allah memberikan kekeramahan kepada seorang, maka yang demikian belum tentu ia sebagai waliullah. Bahkan ada kalanya sesuatu yang luar biasa itu dikeramatkan terjadi pada seorang yang bukan waliullah, bahkan di tangan seorang kafir atau penipu, sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Syad ketika ditanya oleh Nabi SAW tentang yaitu mengenai ayat wartaqib yauma tisyamu bituhan mubin. Juga ketika ia marah dapat memenuhi jalanan sehingga dipukul oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Juga ada yang diriwayatkan dajjal yang akan terjadi di tangannya.
beberapa kejadian yang luar biasa sehingga dapat menyuruh langit untuk menurunkan hujan dan bumi supaya menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan ia akan membunuh pemuda dan menghidupkannya kembali dan lain-lainnya. Ini di akhir hari kiamat Dajjal diturunkan Allah, dan si Dajjal ini ini bisa membunuh dan menghidupkan orang. Ya dapat menurunkan hujan, bumi menumbuhkan tumbuhan, ia membunuh dan menghidupkan. Itu. Dia bisa membunuh orang terus dihidupkan kembali, tapi tidak bisa menciptakan. Di hadisnya ini dia bisa membunuh orang dibunuh terus udah mati dihidupkan kembali. Itu Dajjal, hari kiamat dia akhir-akhir akan terjadi kiamat besar. Itu Dajjal diturunkan Allah ke bumi. Sekarang Dajjalnya di mana? Enggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Asy-Syafi'i dan Anais bin Sa'ad keduanya berkata, jika kalian melihat seseorang yang dapat berjalan di atas air atau terbang di udara, maka kalian jangan tertipu, terpengaruh padanya, sehingga kamu perhatikan, sesuaikan amal kelakuannya pada kitab Allah dan sunnatul Rasul. Ini maksudnya, jika ada orang yang seperti memiliki kekuatan gaib, seperti bisa untuk ini, contohnya itu bisa terbang, terus bisa menghilang, berjalan di atas air, itu tidak harus ditaati. Itu bisa lainnya yang tidak sesuai dengan sunnah, maksudnya sebagai sunnahnya seorang manusia itu, dia memiliki kelebihan suatu yang di luar nalar, ya itu jangan buru-buru untuk maksudnya mengikuti yang seperti itu, orang-orang seperti itu. Maksudnya jangan diikuti terus kata-katanya, barangkali orang seperti itu melakukan sesuatu yang tidak yang melanggar perintah Allah, terus memiliki kelebihan yang luar biasa seperti itu. Itu ada orang-orang seperti itu, jangan diikuti yang seperti itu. Sekarang tafsir Al-Baqarah ayat 35-36. Ini masih dari kitab Ibnu Katsir. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وفاكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Dan kami perintahkan ya dalam tinggallah Anda dan istrimu dalam surga. Makanlah kalian berdua dengan leluasa sekehendakmu, dan jangan kalian mendekati pohon ini. Niscaya kalian termasuk aniaya, maka setan dapat menggelincirkan mereka berdua sehingga mengeluarkan keduanya dari segala kesenangan. Dan kami perintahkan, turunlah kalian sesungguhnya setengahmu pada setengahnya permusuhan. Dan untuk kalian di atas bumi tempat tinggal dan kesenangan sampai ajalnya.
Dalam ayat ini Allah memberitakan kemuliaan yang diberikannya kepada Adam. Sudah menyuruh mereka sujud pada Adam, lalu diperintahkan pada Adam tinggal serta makan minum dengan leluasa sepuasnya di surga. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah Adam itu seorang nabi? Jawab Nabi SAW, ya seorang nabi dan rasul yang langsung berkata-kata dengan Allah, yaitu ketika Allah berkata kepadanya, tinggallah Anda serta istrimu di dalam surga. Ahlussunnah berpendapat bahwa surga itu di langit, sedangkan Mu'tazilah dan Qadariyah berpendapat di bumi. Keterangan lebih jauh dalam surat Al-A'raf. Ini Adam itu manusia pertama yang disuruh Allah tinggal di surga. Nah, sekarang nggak ada yang manusia yang bukan nabi itu nggak ada yang di surga. Ya, alam bisawab ya. Ini menurut keterangan di sini yang pernah di surga itu Adam. Sekarang nggak ada yang di surga, yang manusia. Setelah terjadi kiamat besar, terus diadili setiap orang sesuai dengan amar perbuatannya, baru setelah itu diputuskan masuk surga atau masuk neraka. Dalam susunan ayat ini menunjukkan bahwa Hawa telah dijadikan sebelum Adam masuk surga, dan ada pendapat yang menyatakan bahwa Hawa dijadikan sesudah Adam masuk surga, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang menyatakan bahwa iblis diusir dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Makanya berjalan-jalan kesepian di surga sendirian. Tiba-tiba ia ketiduran, dan ketika ia bangun sudah ada wanita di dekat kepalanya. Wanita itu sedang duduk. Wanita ini telah dijadikan oleh Allah dan dari tulang rusuk Adam. Kemudian wanita itu disapa oleh Adam, "Siapakah Anda?" Jawabnya wanita. Lalu ditanya, "Untuk apa Anda diciptakan?" Jawabnya, "Supaya Anda jinak kepadaku." Lalu para malaikat mendatangi Adam untuk mengetahui sampai di mana ilmunya, dan bertanya, "Siapakah namanya hai Adam?" Jawab Adam, "Hawa." Ditanya lagi, "Mengapa Hawa?" Jawabnya, "Karena ia dijadikan dari benda hidup." Ini Hawa itu dijadikan dari benda yang hidup, dari tulang rusuk Nabi Adam. Diciptakan ini ada yang berpendapat sebelum masuk surga, ada yang berpendapat setelah masuk surga Hawa diciptakan. Wala taqraba hadhihi syajarata, dan kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Ini berupa ujian Allah kepada Adam. Ibnu Abbas menyebutkan pohon anggur. Orang Yahudi menyebutkan pohon gandum. Ibnu Abbas juga menyebutkan pohon itu asunbullah, biji yang bertangkai seperti beras, gandum, atau jagung. Sufyan Ats-Tsauri dari Husain dari Abu Malik menyebutkan pohon kurma. Mujahid menyebut buatin. Ibnu Jarir As-Sabari berpendapat bahwa kesimpulannya Allah melarang Adam dan istrinya makan satu buah yang tertentu di surga, tetapi keduanya kemudian makan buah pohon itu, karena Allah tidak menyebutkan pohon apa. Di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih ada yang mengatakan bahwa gandum, tin, anggur, dan mungkin salah satu daripadanya, tapi itu termasuk dari ilmu yang jika diketahui tidak penting, dan jika tidak tahu juga tidak apa-apa. Dan Allah ketika melarang disebutkan juga bahalnya akan menjadi zalim, aniaya pada diri sendiri.
berarti merugikan dan membinasakan. Di sungai itu Adam dilarang untuk mendekati sebuah pohon. Itu dilarang mendekati. Nah, tidak ada alasannya apa, enggak ada alasannya. Itu semuanya tidak boleh mendekati pohon ini gitu. Itu larangan Allah bagi Adam dan Hawa di surga. Ini berdua di surga hanya dilarang tidak boleh mendekati pohon ini. Itu Adam ya, itu Adam hanya dilarang itu saat itu tidak boleh mendekati pohon ini. Wis paman kuwi ora entuk cedak-cedak karo pohon iki, ora entuk nyedaki pohon ini. Wa azallahu masyaitanu anhuma, maka setan telah menggelincirkan keduanya sehingga mengeluarkan keduanya dari berbagai kesenangan, kepuasan dan kemewahan makan, minum dan pakaian. Wa qulna bitu ba'dukum ba'dun adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un akhir. Kemudian Allah memerintahkan Adam, Hawa dan Iblis supaya turun ke bumi dengan catatan satu dengan yang lain menjadi musuh untuk tinggal selama hidup hingga sampai pada ajal yang tertentu padanya. Nah ini terus Adam tergelincir. Adam dibisiki, Hawa dibisiki, mangan nggak apa-apa. Dari pohon ini yang dilarang itu hanya dimakan. Terus Adam dan Hawa, terus Iblis juga dikeluarkan dari surga. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan Adam seorang tinggi lebat, rambutnya bagaikan pohon kurma yang tinggi. Maka ketika ia makan dari pohon yang terlarang, terlepas semua pakaiannya, sehingga terlihat auratnya. Ketika ia melihat auratnya, ia merasa malu dan berlari-lari di surga, sehingga rambutnya tersangkut pada pohon, dan ketika terpaksa terhenti karena rambutnya, ia mendengar panggilan Allah, "Hei Adam, apakah Anda akan lari daripadaku?" Ketika Adam mendengar firman Allah itu, ia menjawab, "Tidak ya Tuhanku, tapi aku malu." Ya, itu Adam dan Hawa itu terus makan buah dari pohon, makan dari pohon. Ini diceritakan, tidak diceritakan yang dimakan apa. Yang di lain hadis itu makan buah dari pohon, suatu pohon, dari pohon ini. Terus setelah makan buah dari pohon ini itu, dari satu pohon itu yang di surga yang dilarang itu, terus semua pakaiannya terlepas, jadi terlihat aurat. Jadi telanjang di surga Adam dan Hawa. Terus lari si Adamnya karena semua pakaiannya terlepas itu. Terus Adam malu, dia lari. Di lain riwayat setelah Adam berkata, "Tidak Tuhanku, tapi malu kepadamu firman Allah, ya Adam, keluarlah dari sisiku, maka demi kemuliaanku tidak boleh berada di sisiku orang yang durhaka melanggar perintahku. Andaikan aku menjadikan orang yang serupa dengan Anda sepenuh bumi lalu berbuat maksiat, pasti akan aku tempatkan mereka di tempat orang-orang yang maksiat." Hadis sahih putus antara Qatadah dengan Ubay bin Ka'ab. Ibnu Abbas berkata, Adam tinggal di surga hanya kira-kira waktu asyar hingga maghrib, yakni sekitar 130 tahun menurut hitungan hari-hari dan tahun dunia.
Asar sampai maghrib. Nah, ini menurut hanya sebentar di surga. Adam itu tinggal di surga itu kira-kira antara asar hingga maghrib. Ini menurut Ibnu Abbas. Ya, jika dihitung dengan perhitungan kita yang tinggal di dunia ini, ya kira-kira 130 tahun itu. Itu menurut perhitungan di bumi, tinggal di surga itu antara asar dan maghrib. Dikonversi waktu di bumi itu kira-kira sekitar 130 tahun. Ulama berbeda paham dalam menentukan surga di langit ataukah di bumi. Tapi sekiranya kita percaya kepada Allah, di surga itu cukup terserah kepada Allah apakah di langit ataukah di bumi. Allah juga berkuasa. Supaya tidak repot membicarakan bagaimana iblis dapat menipu Adam sehingga diberitakan turun dari surga. Sehingga Allah telah menentukan Adam harus turun ke bumi sebagai khalifah dan di dalam ketentuan harus tinggal di surga, sementara melalui ketentuan-ketentuan yang akan terjadi peristiwa yang bakal terjadi padanya. Maka lebih baik kita terima apa adanya dalam ayat, kemudian kita perhatikan hikmah untuk menjadi peringatan bagi diri sendiri. Jangan sampai kita nanti kehilangan kesalahan sendiri disebabkan oleh pelanggaran terhadap tuntunan Allah. Harusnya berkata ketahuilah bahwa ayat ini merupakan ancaman yang berat bagi tiap orang yang berbuat dosa dan maksiat. Ini ancaman bagi siapa saja yang melanggar perintah Allah itu diganjar di surga, diganjar di neraka. Nah, terus surga ini di mana? Surga di langit atau di bumi? Surganya itu perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya nggak tahu, terserah Allah, surga di langit atau di bumi. Ya mudah-mudahan Allah menempatkan kita di surga. Hidup di dunia ini sementara, mudah-mudahan Allah memberikan kekayaannya banyak kebaikan di dunia dan diberi kekuatan untuk berbuat baik di dunia ini. Seberapapun beratnya beban hidup ini, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan dan meringankannya. Dan semoga mudah-mudahan Allah menolong kita hidup di dunia ini bahagia dan mati masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.